Hi everyone! Today we're going to talk about pembelajaran diferensiasi. Sebenarnya apa sih makna dari pembelajaran diferensiasi tersebut? Mari kita sepakati bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran bagaimana guru merespon kebutuhan siswa di dalam kelas sehingga siswa dapat mempelajari materi sesuai dengan kemampuan, minat, dan profil siswa. Nah, dari definisi tersebut dapat kita peroleh bahwa ketika kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, ada hal-hal yang harus kita penuhi, yakni kelompok fleksibel. Peserta didik dikelompokkan berdasarkan modalitas belajar mereka. Lalu, fokus pada siswa. Materi dan metode pengajaran disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Beragam aktivitas menawarkan berbagai jenis aktivitas dan tugas untuk mendukung berbagai cara belajar. Dan yang terakhir, penilaian menyeluruh, menggunakan berbagai bentuk asesmen, baik formatif maupun sumatif, untuk mengukur pemahaman siswa. Nah, agar dapat membuat dan memperoleh hal yang dikatakan di atas, dan kalian tentu bertanya, apakah yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, tentunya lingkungan mendukung. Ciptakan suasana kelas yang memfasilitasi kolaborasi dan menerima kesalahan sebagai bagian dari belajar. Yang kedua, kurikulum berkualitas. Fokuskan kurikulum pada pemahaman konsep, bukan hanya hafalan materi. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Tetapkan tujuan yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, kenali siswa. Pahami kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa melalui asesmen. Yang kelima, aktivitas beragam. Rancang berbagai aktivitas, proyek, diskusi, dan tugas individu yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang keenam, sumber belajar variatif. Sediakan berbagai bahan ajar seperti buku, video, alat interaktif untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Yang ketujuh, pengelompokan strategis. Kelompokkan siswa berdasarkan kemampuan atau minat untuk mendorong pembelajaran kolaboratif. Yang ke-8, asesmen berkelanjutan. Lakukan asesmen awal dan formatif untuk mengevaluasi pemahaman dan kesiapan siswa. Yang ke-9, refleksi dan penyesuaian. Setelah kegiatan, evaluasi proses belajar dan sesuaikan rencana pembelajaran berdasarkan umpan balik. Nah, kalau tadi pemahamannya sudah, kita lanjut ke contohnya. Mari kita ambil narrative text, The Legend of Malin Kundang. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami dan menganalisis elemen-elemen dalam narrative text serta menulis ringkasan cerita. Aktivitas berdasarkan gaya belajar, visual. Siswa membuat poster atau mind map tentang karakter, setting, dan plot menggunakan gambar dan diagram. Auditory. Siswa mendengarkan audio atau menonton video lalu berdiskusi dalam kelompok mengenai elemen cerita. Kinestetik. Siswa berperan dalam drama pendek menggambarkan adegan kunci menggunakan alat peraga sederhana. Interpersonal. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan moral cerita dan interaksi karakter. Intrapersonal. Siswa menulis refleksi pribadi tentang pembelajaran dari cerita. Penilaian beragam. Kita bisa ambil contoh poster. Dinilai berdasarkan kreativitas dan ketepatan elemen. Diskusi dinilai berdasarkan partisipasi dan kualitas argumen. Drama dinilai berdasarkan penguasaan peran dan kerjasama. Serta refleksi dinilai berdasarkan kedalaman pemikiran dan koneksi pribadi.
Nah, dari penjelasan tersebut, kira-kira apakah Anda sudah bisa membayangkan atau bahkan mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi saat mengajar? I think that's all about pembelajaran berdiferensiasi.